Saya Dimas Mora. Kami akan mempresentasikan bab 1 PPKN yang berjudul Kasus-kasus pelanggaran hak dan peninggalan kewajiban warga negara. A. Makna hak dan kewajiban warga negara. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia. Hak asasi manusia berbeda dengan hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri setiap manusia dalam kedudukannya dalam sebuah negara. Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara yang telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap manusia. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. B. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. 1. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak warga negara memiliki agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Gambar di samping menggambarkan kewajiban untuk saling toleransi di masyarakat. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Seperti gambar di samping menggambarkan kewajiban untuk mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, keturunan, jenis kelamin, dan sebagainya. C. Sila Persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Seperti gambar di samping menggambarkan kewajiban untuk mencintai tanah air Indonesia. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dijaminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Pada gambar di samping menggambarkan kewajiban untuk mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Gambar di samping menggambarkan kewajiban untuk mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. 2. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. A. Hak atas kewarganegaraan. Gambar di samping menggambarkan hak untuk mendapatkan hidup layak. B. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Gambar di samping menggambarkan rakyat sipil ataupun pejabat akan memperoleh hukuman atau sanksi jika terbukti melakukan pidana tanpa ada perbedaan perlakuan atau keistimewaan. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Gambar di samping menggambarkan hak untuk mendapatkan pekerjaan agar hidup sejahtera. D. Hak dan kewajiban bela negara. Gambar di samping menggambarkan upaya pembelaan negara. E. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Gambar di samping menggambarkan setiap warga berhak untuk berkumpul dan mengemukakan pendapat dan pemikirannya. F. Kemerdekaan memeluk agama. Gambar di samping menggambarkan setiap masyarakat berhak memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. G. Pertahanan dan keamanan negara. Gambar di samping menggambarkan kegiatan ronda di lingkungan masyarakat merupakan perwujudan kewajiban menjaga pertahanan dan keamanan negara. H. Hak mendapatkan pendidikan. Gambar di samping menggambarkan hak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah. I. Kebudayaan nasional Indonesia. Gambar di samping menggambarkan setiap warga negara berhak untuk mengembangkan budaya daerahnya. J. Perekonomian nasional. Gambar di samping menggambarkan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran. K. Kesejahteraan sosial. Gambar di samping menggambarkan warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang terdiri atas hak mendapatkan jaminan sosial,
hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan, dan hak untuk mendapatkan fasilitas umum. Ketiga, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi rakyat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai Pancasila. Nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Oleh sebab itu, setiap warga negara harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, 1. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya yaitu saling hormat menghormati dan bekerjasama antar umat beragama dan mewujudkan sikap saling toleransi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. C. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban negara. A. Sikap egois dan mementingkan kepentingan diri sendiri. B. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Seperti gambar di samping. C. Sikap tidak toleransi. D. Penyalahgunaan kekuasaan. E. Ketidaktegasan penegakan hukum. F. Penyalahgunaan teknologi. 2. Kasus pelanggaran hak warga negara. Seperti gambar di samping. A. Melakukan bullying. B. Aksi main hakim sendiri. C. Tidak membayar pajak. 3. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Seperti gambar di samping. A. Membuang sampah sembarangan. B. Melanggar lalu lintas. C. Merusak fasilitas dengan mencoret-coret. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dan negara. 1. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Supremasi hukum dan demokrasi yang ditegakkan. B. Mengoptimalkan lembaga pemerintah. C. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. 2. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Mentaati peraturan serta perundang-undangan yang telah dibuat pemerintah dengan sebaik mungkin mendahulukan kewajiban daripada hak. Kesimpulan, tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebab tidak muncul pelanggaran hak dalam pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.